Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak. Misana bersama kalian akan bernyanyi bersama, memulai pujian, jangan pernah menyerah. Maka dari itu, apapun yang terjadi hari ini, kita jangan pernah menyerah. Mari kita bernyanyi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi anak-anak.
Yuk kita awali devotion ini dengan berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dengan hikmat-Mu kami boleh menangkap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss mengajak untuk kalian boleh membaca sama-sama dari 2 Raja-Raja 5. Tapi mungkin ayat ini tidak semua akan kita baca karena cukup panjang. Hanya hal-hal yang penting yang akan kita renungkan pagi hari ini. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan lompat ayat 9 dan 10, kemudian ayatnya yang ke-14. Miss akan bacakan ya. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Kita akan lompat ayatnya yang ke-9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Kita akan lompat ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Di sini yang kita akan renungkan adalah Naaman yang disembuhkan. Tapi bukan saja sekedar Naaman yang disembuhkan. Tapi kenapa Naaman bisa sembuh? Dia punya penyakit kusta, penyakit yang menajiskan pada masa itu. Dan biasanya dia harus diasingkan kalau itu ada di negeri Israel. Tetapi Naaman ini adalah seorang perwira dari Raja Aram. Dan di sana karena dia selalu membawa kemenangan buat Raja Aram ini, maka dia tetap bertugas. Nah, di situ Raja negeri Aram ini, Naaman ini pernah memenangkan peperangan dan menawan seorang gadis dari Israel. Nah, gadis ini bekerja di istri Naaman. Ketika melihat majikannya ini sakit kusta, bagi gadis muda Israel ini, dia tahu bahwa kalau di Israel itu penyakit kusta itu penyakit yang sangat najis. Tetapi mungkin bisa disembuhkan karena di situ ada nabi Tuhan, yaitu Elisa. Nah, gadis ini memang tidak pernah disebutkan namanya, dan gadis ini ada di cerita Alkitab hanya di peristiwa Naaman ini. Tetapi seorang gadis kecil yang namanya aja tidak dikenal, dia ternyata bisa mengubah dan menjadi berkat, mengubah nasib seseorang. Dan seseorangnya itu adalah seorang panglima Aram, yaitu Naaman. Gadis ini gadis tawanan, dia bisa memberitahukan pengetahuannya yang hanya sekedar pengetahuan kecil ya, yaitu bagaimana dia mengerti di negerinya di Israel ada seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan, dan ketika dia mendoakan dia bisa menyembuhkan termasuk penyakit kusta. Dan pengetahuan itu dia pakai untuk dia bisa menjadi berkat
bagi keluarga Naaman. Dia sampaikan kepada istri Naaman menyampaikan kepada Naaman, dan Naaman ini lapor ke rajanya bahwa ini menurut gadis tawanan yang bekerja di keluargaku, bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian singkat cerita kita melihat dari apa yang tadi kita baca bahwa akhirnya Naaman ini datang ke Israel, bertemu dengan Elisa. Enggak ketemu sih, Elisanya enggak keluar. Dia hanya titip pesan saja, mandi di sungai Yordan. Kalau kalian baca dari ceritanya, itu tidak langsung seperti itu. Bahwa ketika itu Naaman datangnya ke raja juga, ke raja Israel. Raja Israelnya nggak tahu yang dimaksudkan Naaman siapa, sehingga dia mengoyakkan tubuhnya. Wah, ini mau cari gara-gara nih, Naaman datang. Memangnya aku ini siapa bisa menyembuhkan sakit kusta? Tapi Elisa, nabi di Israel itu mendengar peristiwa itu, dan dia bilang suruh ke sini Naamannya. Dan Naamannya datang dan kemudian disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Awalnya Naaman sangat marah. Kenapa? Memangnya nggak ada sungai yang lebih bersih dari Yordan? Di tempat daerahnya ada sungai-sungai yang lebih bersih. Kenapa mesti begitu? Mesti mandi 7 kali? Karena pikirnya Naaman, Elisa akan keluar, akan tumpang tangan di tempat kustanya, akan mendoakan komat kamit, membaca mantra, begitulah kira-kira. Nah, kemudian dia disembuhkan. Tetapi ada lagi orang yang luar biasa, yaitu pegawai-pegawai yang mengiringi Naaman ini. Tuhan, kan cuma suruh masuk ke sungai Yordan 7 kali, gampang lah daripada disuruh yang macam-macam. Mari dikerjakan. Akhirnya Naaman mengerjakannya. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa Naaman mengalami kesembuhan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Siapa yang punya andil terbesar dalam kehidupan kesembuhan Naaman ini? Seorang gadis yang bahkan namanya pun tidak dikenal. Tapi gadis ini memiliki sebuah potensi yang besar, yaitu mengabarkan kekuatan dan kuasa daripada seorang nabi di Israel, Nabi Elisa, yang bisa menyembuhkan. Bahkan dia lebih daripada raja Israel yang waktu itu malah marah karena dia tidak mengerti bahwa yang dituju ini sebenarnya Elisa. Siapa gadis ini? Gadis yang tidak dikenal, tapi dia mampu untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, mungkin kita juga bukan orang-orang yang sudah terkenal. Kita juga saat ini belum mampu apa-apa. Tetapi di dalam diri kita punya potensi yang kita bisa menjadi berkat. Entah menjadi berkat untuk teman sekelas, entah menjadi berkat buat orang tua, entah kita menjadi berkat buat guru-guru, entah kita menjadi berkat buat tetangga, teman sepermainan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita tahu. Mungkin kita tidak harus memberi makanan atau memberikan sesuatu yang mengeluarkan uang, enggak. Tetapi seperti gadis ini, pengetahuannya seorang nabi yang bisa menyembuhkan, dia pakai untuk dia menjadi berkat buat majikannya. Padahal kalau kita tahu, seorang gadis tawanan ini mungkin sedih. Dia terpisah dengan orang tuanya, enggak diceritakan orang tuanya ada di mana. Yang pasti dia dari Israel ditawan dan kemudian dipekerjakan di keluarga Naaman. Tetapi sekalipun dalam keadaan tertawan, dia tetap bisa menjadi berkat. Apa yang dia lakukan? Dia cuma menyampaikan saja. Kalau saja Tuhan Naaman itu tinggal di Israel, dia bisa cari nabi, dan di sana ada seorang nabi yang pasti bisa menyembuhkan. Luar biasa. Dia mau menceritakan itu, dan apa yang dia lakukan itu ternyata mengubah nasib dari seorang panglima. Saya tidak tahu apakah Naaman pulang-pulang kasih hadiah ke anak gadis ini, tapi yang pasti anak gadis ini tidak berharap itu. Dia hanya menyampaikan sebuah berita yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Nah, kalian juga bisa lakukan itu. Apakah kalian saat ini mengerti hal-hal yang kecil saja? Misalnya kalian tahu bahwa oh iya, ini cuaca hujan, mengingatkan teman untuk
Kalau sekarang yang ikut tatap muka harus pakai jaket, bawa payung, diingatkan. Kalau kalian mengingatkan seperti itu sudah bisa menjadi berkat. Atau banyak perkara yang lain bisa dilakukan. Kalian juga tidak ingin untuk orang tua, papa atau mama kesal karena kalian tidak membuat tugas misalnya. Nah, dengan cara apa bisa menjadi berkat? Lakukan kewajiban dengan membuat tugas sehingga papa mama nggak perlu dipanggil ke sekolah untuk diingatkan tugas kok nggak dikerjain. Karena sekarang ada begitu banyak tugas, kalian tidak tatap muka sepenuhnya, masih terbatas. Apalagi yang sekarang mengikuti pilihannya untuk online. Tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan, ada banyak hal yang tidak seperti ketika tatap muka. Kalian bisa menjadi berkat kok. Dengan cara apa? Lakukan kewajiban kalian dengan bertanggung jawab. Kalian pasti akan bisa menyukakan. Paling tidak orang tua kalian lebih ringan. Karena tentu tugas-tugas sekarang ini lebih banyak perhatian yang harus diberikan ke dari papa mama kepada kalian. Tetapi kalau kalian melakukan semua dengan sukacita, melakukan tugas kewajiban sebagai seorang pelajar, tentu saja, dan itu akan sudah menjadi berkat. Seperti anak gadis ini, dia mungkin terpisah dari orang tuanya, tapi dia mau menjadi berkat buat majikannya yang menawan dia. Dia tetap mau menjadi berkat, menyampaikan sebuah berita baik yang ternyata bisa mengubah nasib daripada seorang panglima. Mari kita belajar untuk terus menjadi berkat dengan apa yang kita punya, yaitu kita punya kemampuan untuk punya waktu, kita punya berita, kita punya ketaatan, kita punya kesetiaan, apa saja yang kita punya. Dan kalian itu punya, bukannya tidak punya, untuk bisa menyampaikan sebuah berita baik bagi teman-teman, bagi guru-guru. Jangan bikin jengkel papa mama, jangan lupa untuk tidak melakukan tugas, tapi selalu melakukan tugas dan mengerjakan semua, dan pasti itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa dan percaya bahwa kalian mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh meneladani seorang gadis yang tidak pernah disebut namanya, tetapi sudah bisa menjadi berkat untuk seorang panglima Aram, yaitu Naaman. Terima kasih Bapak, kami mau meneladani dan kami mau meneliti kehidupan kami, apa yang bisa kami lakukan supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.